kelompok presentasi ya. Untuk kelompok 1 tugasnya benua Asia ya. Kemudian kelompok 2 tugasnya benua Australia dan benua Afrika. Kemudian untuk kelompok 3 tugasnya yaitu benua Eropa ya. Silakan diperhatikan dulu LKPD-nya, dibaca. Ada yang tidak dimengerti? Dimengerti semua? Jelas ya? Jelas. Kalau sudah jelas, silakan dikerjakan. Materinya ada saya kirim di grup, ada dalam bentuk video, ada dalam bentuk blog, dan ada yang sekarang adalah dalam bentuk LKPD. Jadi silakan dikerjakan dengan melihat materi yang sudah saya kirim di grup. Oke, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 30 menit dari sekarang. Selesai semua. Jadi sebelum melakukan presentasi, saya ingatkan dulu untuk semuanya tidak ada kegiatan, dihentikan dulu kegiatan. Jadi tidak ada yang menulis, tidak ada kegiatan, semua diam. Jadi berhenti sejenak. Berhenti sejenak, kemudian tarik nafas. Tarik nafas. Lepas. Ulangi 1 kali. Tarik nafas lagi. Lepas. Tarik lagi. Oke, lepas. Bagaimana perasaannya setelah tarik nafas? Agak lega, ya, tenang perasaan. Oke, untuk selanjutnya saya tampilkan gambar. Jadi ada gambar yang saya tampilkan, silahkan dipilih menurut perasaannya hari ini. Untuk kelompok Ratu. Yang nomor 4 itu gambar senyum. Kemudian kelompoknya para Eka Ananda. Nomor 6. Apa itu nomor 6? Bingung. Kemudian kelompoknya Anissa. Nomor 5. Gambar apa itu nomor 5? Muntah. Oke. Silakan diungkapkan perasaannya hari ini berdasarkan gambar yang dipilih. Untuk Eka, kenapa pilih gambar bingung? Alasannya kenapa? Masih bingung tentang materi hari ini? Masih bingung. Yang mana itu yang kurang jelas? Yang kurang jelas tentang bagaimana mengamati peta. Ya? Oke, sebentar dijelaskan. Kemudian untuk Ratu, yang dipilih gambar senyum. Berarti senang hari ini ya. Kenapa senang? Senang belajar. Pelajaran hari ini kita lanjutkan dengan presentasi hasil diskusi setiap kelompok. Untuk kelompok kedua saya persilahkan Ratu. Silahkan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rahmara Ramadhani. Gunakan peta untuk mencari nama-nama negara benua Afrika berdasarkan letak regionnya. Afrika Utara, negara-negaranya Aljazair, Libya, Mesir, Maroko, Sudan, Tunisia.
Afrika Barat, Benin, Burkina Faso, Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Mali. Afrika Selatan, Botswana, Lesotho, Zambia, Swaziland. Afrika Tengah, Angola, Chad, Gabon, Guinea Khatulistiwa, Kamerun, Kongo, Republik Afrika Tengah. Afrika Timur, Burundi, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Comoros, Madagascar, Malawi. Gunakan peta untuk mencari nama-nama negara bagian benua Australia beserta ibu kotanya untuk memudahkan kalian cari. Nama-nama negara bagian Australia: New South Wales, ibu kotanya Sydney; Victoria, Melbourne; Queensland, Brisbane; South Australia, Adelaide; Western Australia, Perth; Tasmania, Hobart; Australia Utara, Darwin; ibu kota Australia, Canberra. Terima kasih. Oke, itu dari kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk hasil diskusinya hari ini. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjut di kelompok 1. Silakan dipresentasikan hasil kerjanya. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ahmad. 2. Berdasarkan peta di atas, tulislah nama benua secara berurutan berdasarkan luas wilayahnya dan carilah letak astronomisnya. Region, Asia, negara-negaranya. Asia, nama benua, Asia. Luas wilayahnya 44.579.000 km. Letak astronomisnya 11 derajat lintang selatan, 77 derajat lintang utara, 26 derajat bintang timur, bujur timur, 169 derajat bujur barat. Afrika 30.370.000 km. Letak astronomisnya 35 derajat lintang utara, 33 derajat lintang selatan, 18 derajat bujur timur, 53 derajat bujur timur. Amerika Utara, luas wilayahnya 19.348.760 km. Letak astronomisnya 26 derajat lintang utara, 80 derajat lintang utara, 60 derajat bujur barat, 162 derajat bujur barat. Amerika Selatan, luas wilayahnya 42.292 km. Letak astronomisnya 16 derajat lintang utara, 56 derajat lintang utara, 34 derajat bujur barat, 118 bujur barat. Antartika, luas wilayahnya 14 juta km. Letak astronomisnya 520 lintang selatan, 900 derajat lintang selatan. Eropa 10.180 km, 36 derajat lintang utara, 30 derajat lintang utara, 11 derajat bujur barat, 66 derajat bujur timur. Australia 8.600.000 km. Letak astronomisnya 142 lintang selatan, 439 derajat lintang selatan, 1.130 10 derajat bintang timur, 100.530 40 derajat bintang timur, bujur timur. Gunakan peta untuk mencari nama-nama negara di benua Asia berdasarkan letak regionnya. Region negara-negara Asia Tenggara: Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei. Asia Timur: Taiwan, Cina, Jepang, Mongolia, Korea Selatan, Korea Utara. Asia Selatan: India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan,
Selatan, Nepal, Kepulauan Maladewa, Afghanistan, Asia Barat Daya, Armenia, Arab Saudi, Azerbaijan, Bahrain, Georgia, Irak, Kuwait, Lebanon, Asia Tengah, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan. Oke, selesai mempresentasikan hasil kelompoknya, maka materi hari ini saya memberikan atau ada yang mau sukarelawan untuk memberikan kesimpulan hari ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya simpulkan materi kita hari ini yaitu mengenai interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Jadi yang perlu kita ketahui di sini adalah apa itu letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Letak itu ada dua ya, ada letak astronomis dan ada letak geografis. Apa itu letak astronomis? Letak astronomis itu adalah letak suatu wilayah atau negara yang didasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Jadi kalau mengamati di peta, yang disuruh lihat adalah letak astronomisnya, maka yang diperhatikan adalah garis lintang dan garis bujur, ya. Itu adalah letak astronomis. Kalau letak geografis itu adalah letak suatu negara atau tempat atau wilayah berdasarkan dengan keadaan sebenarnya, ya. Misalnya di sebelah barat berbatasan dengan negara apa, di sebelah timur berbatasan dengan negara apa, ya. Sudah jelas ini? Sudah jelas. Kemudian pembagian region negara Asia dan negara lainnya. Negara Asia itu ada 4 region. Yang pertama Asia Tenggara, yang kedua Asia Timur, yang ketiga Asia Selatan, yang keempat Asia Tengah. Kemudian yang kelima Asia Barat Daya. Kemudian untuk Eropa ada berapa? Ada 4. Yang pertama Eropa Utara, Eropa Timur, Eropa Selatan dan Eropa Barat. Kemudian Afrika ada berapa? Ada 5. Ada Afrika Utara, Barat, Selatan, Timur dan Tengah. Kemudian ada benua Australia, itu terdiri dari 5 ya. Ada New South Wales, Victoria, Queensland, Tasmania dan South Australia. Jadi itu pembagian dari 5 benua yang ada di dunia, ya. Sudah jelas sampai di sini? Oke, kalau sudah jelas, untuk pembelajaran hari ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya hari ini, semangatnya hari ini untuk belajar. Karena belajar itu tidak harus berhenti sampai di sini karena kopi, ya. Belajar itu harus dilakukan secara terus-menerus. Untuk tugas di rumah, silahkan menggambar peta benua Asia. Dikirim melalui Google Classroom, ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryati Sambas SPD, CGP Angkatan 2 Kabupaten Bulukumba dari SMP 19 Bulukumba. Baiklah, saya akan melakukan refleksi mengenai perasaan saya dalam pembelajaran diferensiasi dan penerapan kesadaran sosial emosional. Perasaan saya di sini dalam menerapkan di kelas, yaitu saya lebih bersemangat, antusias dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena murid lebih aktif dalam belajar karena diberikan kebebasan untuk memilih apakah dia masuk untuk sesuai minatnya, kesiapan belajarnya, dan sesuai dengan gaya belajar masing-masing peserta didik. Kemudian masalah kesadaran sosial emosional dapat diterapkan dalam pembelajaran karena dapat melatih anak atau peserta didik untuk bisa mengenal diri
dirinya, mengelola dirinya, mengambil keputusan yang bertanggung jawab, bagaimana berinteraksi dengan teman-temannya di kelas maupun di sekolah, dan berelasi atau bekerja sama dengan teman-teman yang lain dalam menyelesaikan tugas. Pembelajaran sosial emosional itu ada 5 kompetensi yang harus dicapai. Yang pertama, pengenalan diri, bagaimana dia mengenal dirinya. Kemudian yang kedua, manajemen atau pengelolaan diri dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana berelasi atau bekerja sama atau berhubungan berinteraksi dengan teman-teman di sekolah dalam melakukan pembelajaran. Kemudian yang keempat, bagaimana memiliki rasa empati kepada orang lain. Kemudian yang kelima, bagaimana mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial emosional di sini dapat dilakukan dalam 3 teknik. Yang pertama, dilakukan secara rutin. Kemudian yang kedua, dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran. Kemudian yang keempat, melalui aturan atau kesepakatan atau tata tertib atau protokol yang dilakukan di sekolah atau dalam pembelajaran di kelas. Dalam melakukan pembelajaran ini, setelah melakukan aksi nyata di kelas, saya rencana melakukan perbaikan mengenai penerapan pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana menerapkan di kelas agar lebih baik ke depannya. Kemudian yang kedua, tentang penerapan kesadaran sosial emosional siswa, sehingga lebih baik, lebih mengenal dirinya ke depan dalam melakukan suatu tugas yang diberikan oleh guru, sehingga bisa mengenal dirinya, perasaannya, bisa mengelola dirinya, manajemen diri, dan bisa mengambil suatu keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pembelajaran ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.